Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, ini ada penanya yang tidak sesebut nomor teleponnya. Pak Era, saya sedang mengikuti Ekumene Bible Course tentang keselamatan di luar Kristen sampai pertemuan keempat. Saya mau nanya Pak, apakah orang-orang agama lain tidak perlu kita injili, khususnya kepada mereka yang sangat baik dan bersahabat dengan kita orang Kristen? Bagaimana kita bisa peka dengan orang-orang yang perlu diinjili Pak? Saya agak galau Pak, karena saya seorang penginjil, bahkan sering melatih orang percaya untuk menginjil. Saudara, kita itu tidak boleh tidak menginjil. Hidup kita itu Injil yang diperagakan. Jadi, kita harus menjadi utusan Kristus yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat melalui perbuatan kita. Maka Tuhan mengatakan melalui perbuatanmu mereka memuliakan Bapa di surga, bukan melalui perkataanmu. Nah, di sini menginjil tidak harus mesti membuka mulut dan berdebat, ya kalau bukan berdebat, bicara mengenai Juru Selamat dalam bentuk kalimat verbal. Tidak harus. Tetapi tetap harus menginjil dalam perbuatan atau tindakan kita. Tidak salah Anda melatih orang percaya untuk menginjil, bagaimana menghadapi orang begini, harus ngomong apa, tidak salah. Tetapi semua harus dilakukan di dalam kontrol dan pimpinan Roh Kudus. Jadi pengertian menginjil di sini harus benar. Kalau dulu yang saya pahami menginjil, ketemu orang lalu berkata, Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Yesus adalah bla 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 bla. Tidak harus begitu. Tetapi Tuhan pasti memberi kesempatan kita untuk membuka mulut. Jadi jika Tuhan belum memberi kita kesempatan, jangan maksa diri buka mulut. Tetapi kita pasti harus menjadi saksi atau menginjil. Ini mah satu keharusan, saudaraku. Ya. Baik, saya akan teruskan dengan pertanyaan yang berikut. Jadi tadi pengertian menginjil harus benar ya. Pengertian menginjil itu harus benar, tidak harus mesti membuka mulut. Tetapi ada waktu di mana kita membuka mulut. Ya, kita harus menginjil kepada semua orang. Tetapi harus diakui ada orang yang memang terpanggil menjadi orang percaya yang harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, dan ada orang yang tidak terpilih untuk itu. Oke. 0811 975 dan seterusnya. Salam Pak Gembala, umur saya 62 tahun. Kurang lebih lah ya. 62 tahun plus ya. Sudah 3 kali bertanya di Abam Pak Gem. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus pada saat ini Pak. Saya jadi bisa kembali ke Rehoboth lagi Pak. Walaupun mengalami tantangan dan ujian terasa sangat berat. Tetapi Pak Eras dan staf Pendeta Sutopo Singgih sudah menopang saya secara pribadi Pak Gem. Dulu saya berpandangan kalau bisa dikumpulkan orang dalam persekutuan plus bab Islam, merasa sudah selesai dan dapat poin surgawi. Pak Gembala, ternyata saya masih kurang selangkah lagi karena belum ajakin orang pulang ke langit baru, bumi baru. Banyak pikiran saya yang masih meleset Pak. Ini saya mau tanya tentang ayat di Yeskiel tentang Tuhan, gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala jahat. Mengapa di Yeskiel 34 antara bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya berbeda artinya menurut hemat saya? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan kemarin. Sudah dihubungi dan dikonseling.
Yeskiel 34 ayat yang ke-16. Yeskiel 34 ayat 16. Gembala yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya berbeda. Saya tidak tahu perbedaan ini perbandingan dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau Inggris ke Inggris, atau Indonesia ke Indonesia. Perbedaan terjemahan sangat mungkin, tapi tidak mungkin itu membangun perbedaan prinsip. Tidak mungkin. Ya, memang dalam penerjemahan bahasa, ada bahasa yang bisa diterjemahkan, ada bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Ya, misalnya kata anak saja, ada anak secara keturunan, ada anak secara sah, ada anak tidak sah, ada anak dalam arti mudah dibentuk atau bayi. Ini semua dalam bahasa aslinya ada, tapi bahasa Indonesia cukup anak saja. Susah bukan? Contoh sederhana soal kasih atau cinta. Ada storge, ada filia, ada eros, agape. Tetapi pasti perbedaan itu tidak mengubah prinsip. Itu yang penting. Nah, bicara mengenai Yeskiel pasal 34, maksudnya adalah Allah Elohim Yahweh itu gembala yang baik. Sementara ada nabi-nabi yang menyampaikan suara kenabiannya hanya untuk kepentingannya sendiri, kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang lain, bukan sesuai dengan suara Tuhan. Itu intinya. Makanya kalau itu diimplementasikan dalam hidup hari ini, ada pendeta-pendeta yang sebenarnya bukan gembala yang baik. Tapi ada pendeta yang adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus yang menjadi gembala yang baik. Saya kira intinya itu saja. Oke. 0813 557 8 dan seterusnya. Saya mau tanya Pak tentang baptisan yang selama ini sejujurnya masih mengganggu perasaan dan pikiran saya. Menurut Pak Eras, apakah baptisan itu harus dilakukan secara selam? Apakah baptisan itu bisa dilakukan lebih dari sekali? Dan menurut Pak Eras, apakah pendapat Pak Eras mengenai baptisan percik? Mohon dijawab Pak. Oke. Baptisan itu, saudara, sebenarnya bukan dari tradisi Kristen. Ini tradisi perjanjian lama, di mana orang-orang non-Yahudi yang memasuk agama Yahudi harus dibaptis. Baptisan itu sebagai satu pernyataan bahwa mereka mau menjadi orang Ibrani, menjadi orang Ibrani yang gaya hidupnya harus diubah. Gaya hidup lamanya sebagai orang Yahudi harus diubah, masuk menjadi orang-orang yang berbudaya Yahudi, mengikuti Taurat, di sunat dan lain-lain. Jadi orang yang non-Yahudi mau menjadi orang Yahudi dan beragama Musa, agama Yahudi, itu dibaptis. Dalam bahasa Ibraninya, tefilah. Itu baptisan. Embrionya cikal bakalnya itu. Baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang ditantang untuk melakukan hukum, bukan hanya secara bunyinya, tetapi juga secara nafas atau intinya. Maka Yohanes Pembaptis mengharapkan orang-orang itu menghasilkan buah pertobatan. Nah, baptisan macam ini dibawa juga oleh Yesus, tapi Yesus sendiri tidak membaptis. Murid-muridnya yang membaptis. Nah, di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, Roma pasal 6, bahwa baptisan itu lambang kematian. Jadi kalau orang memberi diri dibaptis, dia harus meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dengan cara hidup yang baru. Selam itu teknik. Dan itu memang sangat mendekati makna yang terkandung dalam baptisan, yaitu diselam. Tetapi teknik bukan sesuatu yang mutlak. Yang mutlak itu esensi atau intinya. Kalau orang dibaptis, dia harus meninggalkan cara hidup yang lama
dan mengenakan hidup yang baru. Itu intinya. Jadi saudaraku, kalau saudara memiliki komitmen untuk hidup suci, tinggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru, selam. Lambang kematian, saudara. Makanya dikatakan Roma pasal 6 itu lambang kematian. Dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Tetapi adalah naif kalau kita mengatakan baptisan percik itu tidak sah. Sekarang tergantung bagaimana kita memaknai baptisan tersebut. Kalau bagi saya memilih selam. Apa ruginya sih kok dibaptis selam tidak mau? Nah, masalahnya lagi adalah baptisan pada yang diberikan kepada orang Kristen di gereja-gereja tertentu itu baptisan anak-anak percik. Nah, itu bisa saja sebagai tanda bahwa anak-anak milik Tuhan. Kalau dalam di gereja karismatik, Pentakosta, juga di gereja kami, penyerahan anak itu tanda sebuah komitmen bahwa anak-anak ini diakui milik Tuhan dan anak-anak ini akan dibimbing dalam iman Kristen oleh orang tuanya. Lalu saya biasanya menggunakan minyak sebagai simbol bahwa ini milik Tuhan. Nah, rupanya di gereja lain menggunakan percik. Nah, kalau yang saya pahami, baptisan itu lambang kematian. Orang yang bersedia meninggalkan cara hidup yang lama, hidup dalam hidup yang baru, dan ditandai dengan selam. Kalau dulu saya sering menantang-nantang, ayo dibaptis. Sekarang tidak. Kenapa? Sebab yang penting saudaraku, orang mengalami perubahan. Apa artinya dibaptis 10 kali bahkan di Sungai Yordan di Israel pada waktu tur ke Israel kalau tidak mengalami perubahan? Mau di Sungai Yordan, mau Sungai Ciliwung, mau Berantas atau Bengawan Solo, sama saja. Yang penting hidup dalam hidup yang baru. Bagaimana dengan baptisan yang dilakukan 2 kali lebih? Oh, bisa saja. Waktu seorang dibaptis, dia hanya main-main. Dia tidak punya komitmen, lalu merasa bahwa dia perlu dibaptis ulang, saya kira tidak menjadi masalah. Tetapi jangan berpikir, dulu dibaptis oleh pendeta A, pendeta A nggak kudus. Ini pendeta B yang lebih kudus. Itu tidak boleh. Atau Anda pernah dibaptis, Anda mempunyai komitmen baru, ya nggak usah dibaptis lagi. Kenapa mesti dibaptis lagi? Ya, itu jawaban saya mengenai baptisan yang 1 kali mesti dijelaskan secara lengkap dalam satu seminar. Karena ini perlu waktu lama. Ya, oke. Selamat sore Pak Pendeta Erastus Sabdono yang terkasih dalam Yesus. Pak, kalau suami berselingkuh sudah sampai setahun lebih baru ketahuan sampai main berhubungan badan, apakah istri harus memaafkan, menceraikan? Ini kan tidak bisa saya tahu. Jangan gegabah cerai. Jangan gegabah cerai. Ini marah sekali nih wanita ini. Biar saudara dibimbing oleh konselor supaya kita tahu masa permasalahan secara mendetail. Memaafkan pasti, menceraikan belum tentu, ya. Saya tahu ini sakit hati, jadi harus dibimbing secara khusus. Oke. 08128806 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya laki-laki. Ketika saya membaca renungan harian Turut tanggal 25 Januari 2021, ada tertulis bahwa tidak boleh mengambil doa Yabes sebagai doa wajib umat perjanjian baru. Pertanyaan saya, kenapa tidak boleh Pak? Tidak boleh karena doa orang percaya itu adalah doa Bapak kami, bukan doa Yabes. Doa Yabes itu orientasinya masih duniawi. Tetapi kalau mau dimaknai secara rohani ya silahkan saja. Tidak salah bisa. Tetapi itu mubazir atau tidak proper. Kita belajar doa Bapak kami cukup. Kata doa dalam bahasa aslinya di dalam doa Yabes itu sebenarnya bukan doa. Kalimat yang tepat diterjemahkan jeritan. Ya. Bagaimana pada saat Petrus disuruh Tuhan Yesus untuk menjala ikan, sehingga mendapatkan banyak ikan, ketika menjala ikan, mendapatkan banyak ikan, bukankah
termasuk diberi kemudahan. Oh iya, kemudahan hanya satu kalinya itu. Atau setelah nanti kebangkitan. Sebab intinya itu, keselamatan itu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Maka Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang yang ngikut dia, kamu cari aku bukan karena melihat tanda. Bukan karena kamu mau belajar hendak ku bawa kemana kamu, tapi karena kamu makan roti sehingga kenyang. Ya, sebelumnya Petrus sudah bekerja keras namun tidak mendapatkan hasil. Betul. Tetapi kisah ini tidak bisa menjadi landasan hidup semua orang. Ini pengalaman Petrus secara pribadi dan teman-temannya. Tetapi memang ada hikmahnya di situ. Hikmahnya misalnya kalau apa yang Allah perintahkan, walaupun semalaman tidak mendapatkan ikan, karena Tuhan yang perintahkan pasti mendapat ikan. Tapi bukan berarti lalu kita ke rawa, kita nyebarkan jala, atau kita bisnis, dan yakin pasti kita ada untung. Belum tentu. Tidak boleh melihat itu secara harfiah. Ya, oke. Jadi soal ikan itu juga cuma sekali-kalinya itu, atau nanti setelah kebangkitan juga ada kejadian, tidak tiap hari dia menjala ikan, bukan? Apakah ada penjelasan secara detail mengenai doa Yabes yang tidak wajib bagi umat benar baru? Oke. Tulisan saya ada mengenai doa Yabes, yaitu mengenai doa. Saya lupa, nanti biar Anda dikasih tahu ya mengenai doa Yabes. Nanti staf saya akan memberikan itu. Oke. 0898 7798 dan seterusnya. Usia 21 tahun. Salam Pak Era, saya ingin bertanya Pak, apa Kristen dan Katolik dapat dikatakan beda agama? Padahal kan yang dipercaya dan disembah tetap sama, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun isi Alkitabnya sedikit berbeda. Ada kitab Deuterokanonika. Ini untuk orang Katolik. Dari situ saya juga ingin tahu apakah umat Kristen dapat menikah dengan umat Katolik. Atau hal tersebut sama saja seperti menjalin hubungan dengan orang luar Kristen dan dilarang. Terima kasih Pak. Yang pertama, Kristen, Islam, Kristen dan Katolik itu sama. Kalau dengan Islam beda. Sebenarnya dulu pada dasarnya satu. Gereja itu am itu umum. Katolik itu artinya umum. Lalu terpisah menjadi Kristen Barat, Kristen Timur, ya. Dan di Kristen Barat itu terpecah lagi Protestan dan seterusnya. Perpecahan demi perpecahan terjadi, ya. Jadi tidak beda agama, satu agama tapi berbeda dalam pengajaran. Katolik, Protestan itu beda sekali. Beda, ya. Tapi Anda jangan lupa, di gereja Protestan pun, aliran Protestan, ada banyak gereja lagi yang muncul. Ya, antara Protestan, Karismatik, Pentakosta, dan lagi banyak lagi, saudara. Selalu ada itu. Jadi, saudaraku, kita tidak boleh membuat pemisahan antara Kristen dan Katolik. Sama-sama Kristiani, sama-sama percaya Yesus. Tetapi masing-masing memiliki pandangan yang tidak sama. Ya, tidak semua beda, sebagian tidak sama. Lalu kalau menikah dengan orang Katolik gimana? Ya, enggak apa-apa. Kenapa? Hanya tentu kalau menikah dengan orang yang tidak sealiran dalam pengertian, itu nanti ada masalah. Anda orang Katolik karena menikah dengan orang Protestan itu ada bagian-bagian yang tidak sama. Dan ini akan menjadi masalah, saudaraku. Maka lebih baik menikahlah dengan orang yang satu seiman tapi juga dewasa rohani. Oke, saya teruskan. Pak Era, saya wanita usia sudah 3 tahun ikut Bapak Eras ya. 0822 3778 dan seterusnya. Awalnya keras saya rasa, tetapi benar. Saya banyak diubah. Dulu sembarangan kalau ngomong, sekarang hati-hati dan lebih baik diam. Terima kasih Pak Eras, panjang umur Pak. Banyak orang memerlukan pastor seperti Anda. Saya ingin mendukung pelayanan Anda, belum bisa karena terbatas. Saya tinggal jauh di desa Pak, di Bali. Umur saya
baru 65 tahun, suami 67. Kami hidup bahagia karena sering dengar firman lewat Pak Eras. Saya ingin tanyakan kenapa tiap kali saya berdoa selalu merasa kecil, tak berarti di mata Tuhan. Tapi rasa rindu untuk dengar firman selalu kuat. Itu pertanyaan saya. Oh, jawabannya gampang Pak, Bu. Ibu orang yang mengasihi Tuhan, hatinya sudah luluh di hadapan Tuhan. Itu saja. Maju terus, Bu. Yang penting kita tetap setia sampai akhir. 08161140 dan seterusnya. Salam Pak Eras, nama saya. Ini pria usia 41 tahun, karyawan swasta, menikah dan mempunyai 1 putri. Pak, ada 2 pertanyaan. Pertama, Bapak sudah sering membahas tentang surga yang merupakan alam fisik dan segala keindahannya yang merupakan tujuan kita sebagai kaum percaya. Namun saya belum memahami mengenai neraka. Apakah juga alam fisik? Dan apa yang dimaksud dengan terpisah selama Allah? Bapak ratap tangis dan gertak gigi. Neraka juga alam fisik, karena dalam Daniel pasal 12, semua orang dibangkitkan, yang satu masuk ke kehinaan kekal, yang satu kemuliaan kekal. Nah, terpisah dari Allah selamanya itu, ya digambarkan sebagai penderitaan yang hebat, dibahasakan dengan ratap tangis dan gertak gigi. Yang bagaimana itu, saya tidak bisa menjawab, karena Alkitab tidak berkata. Lebih baik kita percaya adanya kenyataan yang mengerikan itu dan jangan kita masuk ke tempat tersebut. Cukup. Kalau mengenai surga, saya bahas puluhan kali, saya ceramah mengenai surga. Baca sendiri. Mengenai neraka, karena tidak ada kejelasan mengenai tempat itu, saya tidak bisa menjelaskan. Oke. Kedua, Bapak dan almarhum Bapak Bigman Sirait adalah Bapak rohani yang saya kenal via radio RPK FM. Sehingga mata rohani saya terbuka mengenai inti ajaran Kristus. Pertanyaan saya, almarhum Bigman adalah seorang Calvinis, sedangkan Bapak terkesan bermasyhab Arianus. Mohon maaf jika pemahaman saya kurang tepat, Pak. Almarhum Pak Bigman menekankan pada predestinasi di mana orang benar dikenal dari buahnya, sedangkan Bapak menekankan pada usaha manusia untuk menggapai kesempurnaan dengan standar Tuhan Yesus. Mohon pendapat Bapak mengenai perbedaan ini, meski saya melihat almarhum Pak Bigman bersahabat dengan Bapak, bahkan sempat memberikan khotbah di Rehoboth, ya, di Rehoboth Grogol atau Roxy pada waktu itu. Pak Bigman menekankan pada predestinasi di mana orang benar dikenal dari buahnya. Maksudnya kalau predestinasi, bahwa orang selamat karena penentuan dari Allah. Itu yang penting. Kalau saya, manusia diselamatkan memang karena anugerah. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk jadi Kristen. Itu dipilih Allah. Tapi setelah dipilih, apakah dia lulus atau gagal tergantung individu itu. Ya. Lalu kalau Anda katakan di sini, Bapak menekankan pada usaha manusia. Usaha manusia maksudnya di sini ini respon. Respon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan usaha untuk selamat. Jangan salah memahami. Ya. Yang saya pahami, Allah memang menentukan orang-orang yang bisa mendengar Injil atau boleh mendengar Injil, yang diberi kesempatan mendengar Injil. Lalu apakah dia nanti sampai surga atau neraka tergantung individu, bukan Allah yang menentukan. Dan di sini saya tidak mengatakan bahwa atau tidak bermaksud mengajarkan bahwa usaha untuk mencapai keselamatan dengan kesempurnaan, tidak. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita harus bertumbuh. Dan standar pertumbuhan yang harus dicapai itu sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Oke, saya kira itu saja. Ikuti khotbah-khotbah saya akan menyinggung banyak hal mengenai ini. 08966842 dan seterusnya. Pak Eras, bagaimana caranya menghadapi mama yang sifatnya sangat keras dan kata-katanya juga kasar, sumpah serapah yang keluar dari mulutnya.
Kata yang tidak pantas diucapkan orang maupun kepada siapapun, apalagi ini ke anak kandungnya sendiri. Memang dulu mama juga diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Maka sifat dan karakternya jadi seperti ini. Dari hal kecil sampai besar selalu kontra terus. Salah satunya mama suruh saya cepat menikah, tapi kata mama kalau suatu saat menikah nanti saya bisa dapat support suami dan bisa kurang ajar ke mama. Jadi mama marah terus. Loh, terus serba salah jadinya. Padahal saya sudah bilang ke mama kalau saya tidak seperti yang mama tuduhkan. Tapi mama makin marah sampai keluar kata kasar sumpahin anaknya sendiri. Wah, rasanya jadi berat sekali mau jalanin apapun. Saudaraku, ketemu pasangannya ada juga yang belum tapi sudah dituduh yang jelek terus. Jujur Pak, saya sudah hampir putus asa menghadapi ini. Kapan saya bisa terlepas dari ini semua? Saya juga sudah berdoa, tapi mama tetap dengan pendiriannya sendiri. Apa mungkin mama ada rasa takut karena dulu yang mana mama membalas perlakuan orang tuanya setelah mama menikah dengan papa. Jadi, dia sudah menuduh saya akan membalas seperti itu. Bagaimana caranya supaya mama tidak berpikir begitu? Karena ini semua harus dengan orang bijaksana supaya keadaan tidak semakin terperparah lagi. Oke. Yang bertanya ini saya harus memberitahukan kepada saudara bahwa tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Jadi Anda menghadapi mama tidak boleh banyak bicara. Anda harus lebih banyak diam. Ya. Minta hikmat Tuhan menghadapi mama Anda yang dalam tanda kurung sakit. Jiwanya luka atau sakit karena pengalaman masa lalu. Sekarang buktikan bahwa Anda bukan seperti yang dia bayangkan. Ketika mama menyuruh Anda menikah, saya katakan, baik mam, katakan. Saya gumuli serius. Lalu harus saudaraku tunjukkan kasih kepada mama, sampai mama memiliki kepastian bahwa Anda tidak seperti dirinya sendiri. Nah, ini pergumulan berat, tetapi tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Jadi kepada yang bertanya ini, belajarlah. Melalui pengalaman hidup ini, Anda akan menjadi dewasa. Melalui pengalaman hidup ini, Anda akan menjadi seorang yang benar-benar nanti makin berkenan kepada Allah. Ya, baik saudara, saya kira cukup sampai di sini. Sampai ketemu di episode yang akan datang ya. Tuhan memberkati.